Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang aplikasi Schoology, yang dimana anggotanya adalah Muhammad Giyas Ramadan, Nabilah Tasya Mukesia, dan Nahda Zakia Kolbi. Langsung ke materi ya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu Schoology. Schoology adalah jejaring sosial berbasis web khusus untuk K12, seperti sekolah dan lembaga pendidikan tinggi yang difokuskan pada kerjasama untuk memungkinkan pengguna membuat, pengelola, dan saling berinteraksi serta berbagi konten akademis. E-learning ini juga memberikan akses pada guru dan siswa untuk presensi, pengumpulan tugas, latihan soal, dan media sumber belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun, serta juga memberikan akses pada orang tua untuk memantau perkembangan belajar siswa di sekolah. Nah, ada beberapa keunggulan Schoology, diantaranya yaitu stay connected. Guru dapat mengirim pembaharuan ke course, grup, serta pesan pribadi dan memberikan umpan balik pada siswa dan mengatur acara dengan antarmuka intuitif Schoology pada perangkat mobile mereka. Yang kedua yaitu extend class time, di mana siswa dapat melihat pelajaran secara online, berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka, dan dapat belajar serta mandiri melalui perangkat mobile mereka yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun mereka inginkan. Yang ketiga yaitu manage on the go, di mana melalui Schoology, guru dapat dengan mudah mengabsen, membuat penugasan, berdiskusi, memeriksa hasil pekerjaan rumah siswa, serta menilai hasil pekerjaan tersebut. Selain itu, melalui Schoology, guru dapat memberikan umpan balik pada siswa melalui perangkat mobile mereka. Yang keempat yaitu leverage iOS and Android device. Di Schoology merupakan aplikasi mobile gratis yang dapat diunduh dari semua perangkat mobile berbasis iOS maupun Android. Aplikasi ini juga memiliki pemberitahuan jika ada update atau pembaharuan atau kiriman terbaru dari aplikasi tersebut, sehingga pengguna bisa mudah memperbaharui aplikasi ini setiap waktu. Nah, yang benar-benar membedakan Schoology adalah komunitas kontributor yang mengesankan. Ada database besar pedoman, instruksi, dan praktik terbaik dari guru yang berpengalaman di seluruh dunia. Research Center and Groups adalah kesempatan bagus untuk terhubung dengan pendidik lain dan bertukar pengetahuan dan ide. Wawasan kinerja siswa, rumuskan laporan dan statistik tentang kinerja dan skenario peningkatan peserta didik. Kemajuan siswa dapat dievaluasi berdasarkan standar yang ada seperti Kemenkor, NGSS, dan lainnya, atau tujuan yang ditentukan oleh instruktur tertentu. Nah, ada pun beberapa sisi positif Schoology, yaitu yang pertama, tool sosial yang hebat seperti papan diskusi, posting blog, pengumuman, dan lainnya. Kemudian ada konfigurasi lanjutan untuk penilaian dan kuis seperti batasan waktu, pengambilan ulang, dan lain-lain. Kemudian penargetan granular untuk kerja kelompok atau tugas tertentu. Yang keempat yaitu fungsionalitas berbasis cloud untuk pembagian tugas, mirip dengan Dropbox. Yang kelima, pemberitahuan melalui email dan SMS untuk membuat audiens tetap terlibat. Yang keenam yaitu disinkronkan dengan Google Documents. Yang ketujuh yaitu distribusi dan penyerahan tugas secara online. Yang kedelapan yaitu buku telepon dan pemantauan kehadiran berbasis web. Yang kesembilan yaitu pemeringkatan kertas dan fitur anotasi terkemuka. Schoology memudahkan navigasi antara berbagai versi, memberikan feedback dalam berbagai format, dan tentu saja menyimpan nilai dengan aman dalam kerangka kerja. Yang terakhir yaitu Schoology membahas pasar global dan menawarkan solusi yang dapat disesuaikan untuk sekolah AS dan non-AS. Sayangnya, Schoology juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu karena berbasis online, saat ingin mengakses Schoology membutuhkan internet, karena Schoology belum tersedia akses secara offline. Yang kedua yaitu tampilan dari menu home kurang interaktif. Jadi saat pertama kali login atau mengakses Schoology, mungkin sebagian dari kalian akan merasa bingung atau kesulitan untuk memahami fitur-fitur yang tersedia di Schoology.
Yang ketiga yaitu untuk pengaturan bahasa. Nah, di sini pengaturan bahasa itu kurang banyak jenisnya ya yang digunakan, tidak variatif. Termasuk bahasa Indonesia pun belum ada di psikologi. Yang keempat yaitu jika diakses pada mobile phone konten yang tersedia kurang lengkap. Fasilitas untuk peserta didiknya juga kurang. Lebih banyak fasilitas yang disediakan untuk guru atau pengajarnya. Nah, adapun sisi negatif psikologi yaitu yang pertama, banyak pengguna psikologi melaporkan kurva belajar yang agak curam dibandingkan dengan kompetisi. Kemudian siswa harus mendaftarkan diri dalam sistem untuk mulai menerima tugas dan memeriksa kinerja mereka sendiri. Sayangnya tidak ada messenger untuk siswa. Lebih banyak fitur yang menarik diskusi terbuka antara teman sebaya akan melakukan banyak hal baik. Yang keempat, psikologi ditujukan untuk sekolah dan perguruan tinggi K12 serta perusahaan. Yang kelima, rencana perusahaan menambahkan penyimpanan data tanpa batas, konferensi web, dan fasilitas pro lainnya. Nah, bagaimana sih menggunakan psikologi ini? Dari sini kita akan kasih tahu tutorial cara menggunakan psikologi. Bagian pertama yaitu pembuatan akun. Nah, pertama yaitu kita akan masuk ke web psikologi yaitu dengan psikologi.com. Kemudian akan muncul format seperti ini. Lalu klik sign up. Maaf ini salah ya, yang benar sign up. Nah, kedua pilih. Jadi setelah kalian sign up, nanti ada pilihan mau jadi pengajar atau student, sesuai keinginan kalian ya. Kemudian akan muncul menu-menu seperti ini. Kemudian kalian isi data pribadi seperti nama, alamat email, dan password. Kemudian klik register. Nah, setelah itu Anda diminta untuk mendaftarkan tempat Anda mengajar berupa negara, kota, dan sekolah. Setelah kalian lakukan itu, maka kalian akan memiliki akun psikologi. Nah, bagian kedua yaitu membuat course for instructor. Nah, ini untuk pengajar ya. Nah, membuat course sama artinya Anda membuat kelas dengan mata pelajaran yang Anda ampu. Jika Anda mengajar 3 kelas mata pelajaran matematika, maka Anda harus membuat 3 course. Nah, langkah-langkah membuat course ini adalah yang pertama, klik course, kemudian klik course, kemudian klik create a course. Kemudian akan muncul format seperti pada gambar. Isikan dengan kelas yang diampu dan mata pelajaran, kemudian klik create. Nah, setelah itu kalian sudah memiliki kelas. Jika kalian ingin membuat 3 kelas, maka lakukan cara tersebut sebanyak 3 kali. Begitu juga seterusnya ya. Nah, bagian ketiga yaitu cara menambahkan peserta didik. Nah, setelah kelas dibuat, selanjutnya Anda harus memasukkan peserta didik yang ke dalam kelas yang telah dibuat ya. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, klik kelas yang telah kita buat pada bagian terdahulu. Misalnya tadi kan udah bikin kelas 12 IPA 1. Nah, akan muncul kode akses di pojok kiri bawah seperti pada gambar. Nah, kemudian berikan kode akses kepada peserta didik di kelas itu. Kemudian peserta didik memasukkan kode akses yang telah diberikan oleh guru setelah mereka membuat akun psikologi. Untuk memasukkan kode akses yang telah diberikan, siswa mengklik course, kemudian klik my course, dan klik join course. Akan muncul tampilan sebagai pada gambar ya. Nah, setelah itu, siswa setelah memasukkan kode akses yang telah diberikan oleh guru, kemudian klik join. Jadi kan tadi guru telah mengakses kodenya. Masukkan kode aksesnya, lalu klik join. Bagian keempat yaitu course material. Nah, menu course materials merupakan menu yang paling penting pada sebuah kelas.
Pada menu ini, Anda dapat memasukkan bahan ajar. Bahan ajarnya itu seperti teks, video, gambar, dan media lainnya. Juga bisa memasukkan tugas dan asesmen. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik kelas yang akan Anda beri bahan ajar. Kemudian, klik materials pada bagian kiri laman Schoology Anda. Klik materials pada bagian kiri Schoology Anda. Nah, untuk mengunggah bahan ajar yang akan kita berikan kepada peserta didik, drop down menu Add Materials yang tadi sebelah kanannya. Nah, maka kita akan dapatkan beberapa submenu, diantaranya Add Folder, Add Assignment, Add Test atau Quiz, dan lain-lain ya. Nah, pada menu Add Folder, pada menu ini Anda dapat mengunggah bahan ajar baik berupa file teks, video, dan format lainnya dengan terlebih dahulu membuat folder sesuai dengan klasifikasi bahan ajar. Nah, kalian juga dapat membuat folder dengan mengklik Add Materials, kemudian klik Add Folder, lalu isi data yang diperlukan tentang bahan ajar yang akan Anda unggah. Jadi, Add Folder ini untuk mengunggah materi yang akan diberikan kepada siswa. Nah, jika kalian mengklik Add Assignment, untuk membuat tugas peserta didik pada Schoology, klik tombol Add Materials, lalu klik Add Assignment. Kemudian isikan deskripsi tugas yang akan Anda berikan kepada peserta didik, kemudian klik Create. Pada menu ini, Anda dapat melampirkan file, link, dan external tool. Sebelum membuat assignment, Anda juga bisa membuat folder terlebih dahulu untuk merapikan tampilan pada course material. Nah, di sini ada beberapa format ya. Yang pertama itu ada due date. Due date ini adalah menentukan kapan batas waktu pengumpulan tugas. Kalian bisa klik yang tanda kalender, lalu kalian pilih tanggalnya, dan sebelah kanannya itu adalah jam terakhir pengumpulan tugasnya. Nah, yang kedua yaitu kategori. Menentukan kategori tugas yang Anda berikan. Kita dapat memberikan kategori sesuai jenis tugas yang diberikan kepada siswa, misalnya latihan, tugas penguatan, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya itu ada period. Period adalah waktu pengerjaan tugas yang diberikan kepada siswa. Itu terserah kalian. Nah, yang terakhir yaitu adalah skill. Skill adalah cara penilaian, angka atau huruf. Jika kalian ingin angka, maka kalian pilih numerik. Jika huruf, maka pilih ada huruf A di situ. Nah, pada menu Add Test Quiz berfungsi jika Anda akan melakukan penilaian kepada peserta didik. Langkah yang Anda lakukan adalah klik Materials, kemudian klik Add Materials, kemudian klik Add Test atau Quiz, maka akan muncul format isian seperti gambar. Jadi ini untuk quiz atau tes. Nah, kemudian Anda isikan data-data tes yang akan Anda berikan, misalnya integral. Kemudian klik Create. Selanjutnya pada menu Material Schoology, Anda akan terlihat sebuah folder tes atau kuis yang bernama integral. Nah, untuk membuat soal tes atau kuis sendiri, klik folder integral yang telah Anda buat. Maka akan muncul menu-menu seperti pada gambar. Nah, untuk membuat soal, klik Add Question. Akan muncul jenis soal yang akan Anda buat, misalnya benar atau salah, atau pilihan ganda, jawaban singkat, dan lain-lain. Anda dapat memilih salah satu bentuk soal yang akan Anda ujikan kepada siswa. Nah, bagi kalian yang milih untuk bentuk soalnya adalah pilihan berganda, maka akan muncul format penulisan soal seperti gambar berikut. Jadi format yang pertama itu adalah tempat penulisan soal. Nah, yang di bawahnya itu ada choice 1, choice 2 itu adalah pilihan jawaban. Jika kalian memiliki pilihan jawaban 5, maka kalian tinggal klik yang di bawah itu ada add, maka akan bertambah menjadi 5. Jika kalian hanya ingin 4, maka kalian bisa mengubahnya dengan remove blank. Nah, yang sebelah kanannya ini adalah untuk kunci jawabannya tersendiri. Nah, setelah selesai membuat soal, lakukan pengaturan soal dengan mengklik setting.
Pengaturan ini terdiri dari instruction. Nah, instruction ini merupakan keterangan yang akan menjadi acuan bagi siswa sebelum mengerjakan kuis. Yang kedua itu adalah availability, menentukan kapan kuis bisa dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu ada time limit. Nah, time limit ini adalah batas waktu pengerjaan kuis dalam satu periode pengerjaan. Jika kalian tidak ingin ada batas waktunya, kalian bisa tetap klik no, pilih no. Nah, selanjutnya itu ada attempt limit. Attempt limit adalah merupakan batasan berapa kali siswa bisa mengerjakan atau mengulang pengerjaan kuis tersebut. Jika kalian ingin siswa hanya bisa mengerjakan soal kuis kalian hanya satu kali mengakses, maka kalian pilih one time atau satu kali. Nah, jika ingin 2 kali, maka di situ ada tulisannya two time hingga beberapa kali. Nah, yang terakhir yaitu ada randomized order. Randomized order itu adalah opsi untuk mengacak soal. Jika kalian ingin mengacak soal setiap siswa nomornya beda soal, maka kalian pilih yes. Jika tidak, maka kalian pilih no. Sekian dari kami. Makasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.